Jadi kalau tadi saya jadi gini itu persis kayak ini. Mencari bunga si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat limpahan rahmat, karunia, nikmat yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah Majelis kuliah umum yang mulia, sebelum kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, kembali kami ingatkan kepada hadirin yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian tidak memindahkan atau menggeserkan sedikit pun kursi yang telah disusun oleh panitia untuk tetap menjaga jarak. Dan juga dapat kami sampaikan kepada Bapak, Ibu-ibu, cicik, tuan-tuan dan puan-puan yang kiranya ingin melontarkan pertanyaan kepada narasumber kita pada siang hari yang berbahagia ini untuk dapat menuliskan di selembar kertas, kemudian diserahkan kepada panitia. Nanti panitia akan jemput. Kemudian nanti kalau seandainya waktu memungkinkan, seluruh pertanyaan akan dijawab. Namun kalau tidak memungkinkan, hanya beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita pada siang hari yang berbahagia ini. Majelis kuliah umum yang mulia, selanjutnya kita dengarkan materi kuliah umum Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis tahun 2020 dengan tema Membumikan Ekonomi Syariah di Wilayah Rumpun Melayu. Dan juga nanti sekaligus kami mohon kepada Ustadz untuk dapat membacakan doa. Kepada yang terhormat Tuan Guru Al Ustadz Profesor Haji Abdul Somad, LC MA PhD,
Dengan hormat majelis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati Bengkalis, Bapak Haji Syahrial Abdi beserta rombongan. Kemudian hadir bersama kita Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Al-Mukarram Ustadz Haji Khairul Umam. Beliau kakak kelas saya angkatan 1991 di Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Ibu Khadijah Ishak, Master Syariah, beserta seluruh civitas akademika, ketua jurusan, dosen, mahasiswa-mahasiswi. Kemudian hadir juga bersama kita Bapak Dandim, kemudian Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis Al-Mukarram Ustadz Haji Ali Ambar LCMA. Beliau senior, kakak kelas saya angkatan 1996. Ketua DPRD 91, Ketua Basnas 96, yang ceramah 98. Jadi kami reuni kecil-kecilan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah itu punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu punya ayah namanya Hashim. Hashim itu punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf itu punya ayah lagi namanya Qusay. Qusay itu orang pertama yang mendirikan Darun Nadwah. Dar artinya rumah, Nadwah artinya rumah pertemuan. Kalau kita sekarang di kehidupan modern ini, parlemennya, tempat berkumpulnya kepala suku yang ada di Makkah, itu berkumpulnya di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tidak dibangun oleh negara, tapi dibangun oleh person. Person itu bernama Qusay. Qusay itu kakek Nabi yang kelima. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Saya mau menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunan orang yang punya kemapanan secara ekonomi. Oke, selesai Qusay. Nabi SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu yang mengurus siqayatul haji wa imaratul masjidil haram. Jadi di Makkah itu penjaga kunci Ka'bah, sekaligus mengurus air minum jamaah haji, sekaligus memakmurkan kemakmuran Masjidil Haram. Karena sebelum Nabi Muhammad datang pun orang musyrik jahiliyah itu memang berkumpul setiap tahun melaksanakan haji. Karena haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja haji mereka masih bercampur dengan kesyirikan. Nabi Muhammad datang membersihkan, bukan membuat ibadah haji, tapi membersihkan ibadah haji. Jadi siapa saja yang datang, makannya, minumnya, itu ada donatur besar. Dan donatur besar itu bernama Abdul Muttalib, dan itu kakek Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi keluarga Nabi itu adalah keluarga yang mapan secara ekonomi. 3. Ketika turun ayat tentang riba, la ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Jangan kamu makan riba yang berlipat-lipat. Maka riba yang pertama yang diharamkan adalah riba Abbas. Abbas itu adalah adik kandung dari Abdullah, saudara kandung dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi, seorang kredit, pemberi pinjaman, membungakan uang. Banknya di kota Makkah itu paman Nabi. Bank yang paling besar itu adalah paman Nabi. Pendiri Darun Nadwah, kakeknya yang kelima. Penyantun jamaah haji, pemberi air minum, kakeknya Abdul Muttalib. Riba, yaitu pemberi pinjaman uang terbesar, juga pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. 4. Nabi yatim piatu.
Ayahnya meninggal ketika dia berusia 2 bulan. Begitu disebutkan oleh Imam Al-Barzanji. Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam syair Barzanji yang selalu dibaca orang Melayu setiap mengayun anak akikah, setiap malam berinai menikah, itu selalu dibaca Barzanji, tidak menunggu maulid Nabi. Syair maulid dibaca pada saat Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil, dengan lagu khas orang Melayu. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, kata orang Melayu. Di situ orang kalau sudah mendengar itu yang terbayang orang kulit kuning panggang ayam. Karena malam berhatam kaji, malam berinai, malam mengayun anak. Padahal sebenarnya di sana sedang cerita tentang ekonomi. Pada usia 2 bulan dia dalam kandungan, meninggallah ayahnya di kota Madinah. Meninggal dalam rangka apa? Dalam rangka bisnis dagang. Poin yang keempat, bahwa ayahnya meninggal dalam perjalanan dagang, dalam perjalanan berjualan. 5. Nabi menikah dengan Khadijah. Umur Khadijah 40 tahun, Nabi 25 tahun. Bagaimana mungkin seorang laki-laki ganteng umur 25 tahun mau dengan perempuan janda umur 40 tahun, jaraknya 15 tahun. Itu menunjukkan bahwa Khadijah itu cantik sekali. Kenapa dia cantik? Karena duitnya banyak. Orang berduit itu biasanya cantik. Walaupun ada juga tak cantik berduit. Tapi yang jelas Nabi mau dengan Khadijah. Khadijah itu ibu kita, Ummul Mukminin, wa azwajuhu ummahatukum. Istri Nabi itu adalah ibu kami. Makanya tidak boleh menikahi istri Nabi ketika Nabi sudah meninggal. Khadijah itu ibu kita dan dia sangat cantik. Maka menikah dengan Nabi. Pertemuan Nabi dengan Khadijah itu pertemuan bisnis. Karena yang punya barang-barang itu Khadijah, yang membawanya berjualan berdagangan itu Nabi Muhammad SAW. Khadijah heran, kenapa barang ini laku keras? Akhirnya dia tanya ke Maisarah. Maisarah itu laki-laki, sampai di Bengkalis jadi perempuan. Maisarah, kenapa barang ini laku terus? Aku mau jumpa sama orangnya, siapa yang menjualkan? Kata Maisarah, itu orangnya. Mana orang yang menjualkan barang-barang itu yang selalu laku, harganya bukan main? Itu orangnya. Begitu Khadijah menengok Nabi SAW, nampak itu orangnya. Iya, sampaikan sama dia, aku mau menikah dengan dia. Lalu kemudian Maisarah pun menyampaikan, Muhammad SAW, ini yang punya barang-barang selalu kita bawa ini suka dengan kau dan dia mau menikah dengan engkau. Nabi pun menyampaikan ke paman-pamannya. Lalu kemudian dipinanglah Khadijah, maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta itu, yang tahu harga onta ini Ustadz Ali Ambar, karena dia banyak ngurus onta dulu. Kalau 1 ekor onta 50 juta kali 20 ekor itu berarti 1 miliar. Saya terus terang segan mau menyampaikan cerita mahar 1 miliar nih, soalnya ini berpengaruh kepada anak-anak muda yang mau nikah nanti menaikkan harga mahar. Tapi nanti akan saya bacakan juga hadis yang menganjurkan mahar murah, jangan khawatir. Cuman saya mau bercerita bahwa Nabi jumpa Khadijah itu urusan bisnis ekonomi. Dan maharnya 1 miliar. Kalau dihitung lagi dengan beberapa uqiyah emas, beberapa on emas, mahar nikah itu lebih dari 1 miliar. Lalu sekarang anak-anak umat Islam menikah dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Betapa jatuhnya harkat martabat perempuan. Mudah-mudahan ibu yang sudah menikah dengan bapak pulang dari sini tidak menuntut lebih gara-gara cerita ini. Karena yang mau saya sampaikan adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW itulah yang diramu oleh ulama sehingga melahirkan sebuah ilmu yang disebut dengan fikih muamalah. Di UIN ada satu jurusan khusus di Fakultas Syariah namanya
muamalah ekonomi syariah. Tapi di Bengkalis dia tidak fakultas, tapi sekolah tinggi. Sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah. Ini menunjukkan orang Bengkalis amat sangat peduli dengan ajaran Islam, sehingga mereka tidak mau mempelajarinya dalam satu fakultas, tapi dibuatkan satu kampus khusus, kampus ekonomi syariah. Jadi kalau mau membumikan cerita tentang ekonomi syariah kepada masyarakat Melayu, rasanya mengajar itik berenang. Orang tidak disebut Melayu sebelum sampai ke Bengkalis, karena bahasa Melayu masih original dipakai di Bengkalis. Orang masih pakai bahasa Melayu. Dan ajaran Islam bertapak di sini, ada sekolah tinggi khusus ilmu ekonomi syariah dengan berbagai macam jurusannya, sampai 5 jurusan. Akuntansi syariah, perbankan syariah, manajemen bisnis syariah, manajemen keuangan syariah, hukum ekonomi syariah. Jadi orang Melayu yang belajar ekonomi syariah, dia mesti punya cita-cita yang besar. Paling tidak cita-citanya dulu, cita-cita yang besarnya itu dalam wujud bahwa maharnya 1 miliar. Itu aja dulu. Bagaimana anak Melayu mau membangkitkan ekonomi syariah kalau cita-citanya kau tamat dari sekolah tinggi ilmu syariah mau jadi apa? Mau jadi dosen. Saya bukan menyepelekan dosen, saya pun dosen. Ustaz Ali Ambar pun dosen. Tapi dosen itu kan artinya dosen. Dosen itu sebagai pengabdian saja. Kita mengajar di kampus itu sebagai pengabdian, bukan mencari penghidupan. Adapun penghidupannya bisnis. Kenapa demikian? Karena memang umat Islam kalau mau mengikut nabinya adalah pebisnis. Seringkali kalau dibacakan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Muhammad SAW itu ada suri tauladan yang baik, contoh model yang baik. Sunnah selalu dipahami jubah, sunnah selalu dipahami jenggot, sunnah selalu dipahami sorban. Jenggot, sorban, pakai baju putih, pakai imamah, itu sunnah, tidak ada ikhtilaf. Tapi sunnah terbesar adalah sunnah bagaimana hidup berekonomi seperti ekonominya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibangun di sini. Makanya alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah, dia menampilkan, mengiklankan bagaimana kehidupan ekonomi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu digambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, perutnya diikat dengan batu. Betul. Perutnya diikat dengan batu karena dia lapar. Itu kapan? Waktu perang Khandaq. Perang Khandaq waktu itu sedang susah melawan kafir musyrik. Disebut juga dengan perang Ahzab. Ahzab jamak dari hizib. Hizib artinya partai. Ahzab artinya koalisi partai-partai. Karena waktu itu ada 4 partai yang berkoalisi untuk menghantam Nabi. Partai kafir musyrik, partai Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Khaybar, partai orang munafik, partai kafir musyrik dari Makkah mengepung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan perang Ahzab. Partai-partai koalisi menghantam Nabi. Disebut juga dengan perang Khandaq karena ketika itu menggali parit. Memang betul Nabi mengikat batu di perutnya. Tapi yang dimaksud dengan kehidupan Nabi pakai jubah, compang-camping, perut diikat batu itu bukan Nabi miskin. Ini banyak umat Islam yang tidak bisa membedakan antara zuhud dan miskin. Itu Ustaz Somad, itu orang kampung kami itu zuhud Pak Ustaz. Gak ada duitnya, rumahnya lapu. Itu bukan zuhud, itu fakir miskin. Yang zuhud itu adalah dia punya tapi dia tidak mau. Punya dia, tapi dia tidak mau karena menahan hawa nafsunya. Itu yang zuhud itu. Nabi Muhammad bukan miskin, Nabi zuhud. Ada Nabi itu punya. Nabi punya. Baca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Ditulis Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Apa bunyi teksnya? La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyyin. Nabi ketika perang Badar tahun kedua, dia dapat harta
ghanimah rampasan perang la taqillu, tak kurang, an khamsina alfi, 50.000 keping dinarin zahabiyin, emas. 1 dinar itu 4,25 gram. Sekarang 1 gram 1 juta. 4,25 gram berarti 4.250.000. Karena kita udah kenal lama berkawan, 4 juta aja lah. 1 keping uang dinar zaman Nabi 4 juta. Kata dia di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktub, Nabi mendapat harta rampasan perang 50.000 keping. 4 juta kali 50.000 keping. Berapa itu? Berapa ya? 4 juta kali 50.000. 200. Hah? 200 miliar? Ya. 200 M. 200 M. 4 juta kali 50.000 keping, 200 miliar. 200 miliar dapat harta rampasan perang. Berapa jatah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi mendapat jatah khumus. Khumus 1/5, 20% jatah Nabi. Tapi ketika anaknya datang, Fatimah, ya Rasulullah, kasihlah aku harta rampasan perang itu. Suamiku Sayyidina Ali miskin. Aku tak sanggup membuat adonan tepung gandum. Aku pun tak sanggup menimba air karena kami susah. Apa kata Nabi? Fatimah, kau sebelum tidur malam bertasbih 33, tahmid 33, takbir 33 sebelum tidur. Kan tak connect. Anak minta harta rampasan perang, dikasih tasbih. Beda sama pejabat sekarang, minta tasbih, kasih duit. Nabi punya, tapi dia tidak mau. Itu zuhud namanya. Bukan barang itu tak ada, baru disebut zuhud. Makanya ketika Sayyidatuna Aisyah jalan-jalan di pasar, jumpa sama orang bajunya compang-camping, tertunduk lesu di samping pasar. Lalu kemudian Aisyah bertanya, "Man hadha? Who is this?" Siapa ini? Dijawab sama orang di situ, "Huwa azhadun nas." Inilah orang yang paling zuhud. Kata Aisyah, "Kana Umar azhadun nas." Umar bin Khattab itu orang paling zuhud. Idza takallama asma', kalau bicara suaranya lantang. Idza masya asra', kalau berjalan langkahnya tegap. Wa idza daraba auja', kalau memukul pukulannya keras. Umar bin Khattab itu kalau mukul mati orang sekali pukul. Kalau dia melangkah, langkahnya tegap. Kalau dia bicara, bicaranya lantang. Itulah zuhud. Bukan yang bawaan mau mati. Ini umat Islam nih kadang sebelum hijrah bukan main lagi, petantang petenteng. Begitu udah pengajian, letoy masih mau masuk. Masih tanya, kau kenapa? Aku hijrah. Bukan hijrah, kelaparan. Pahami dengan baik apa itu zuhud supaya kita tidak terjebak pada jebakan setan. Kau sudah zuhud, kau sudah qanaah, kau sudah ridha, kau sudah tawakal, kau sudah tasawuf. Itu bukan tasawuf. Tasawuf adalah ulama-ulama yang punya harta, tapi dia tidak larut oleh harta. Nah, ini perlu kita bangkitkan pemahaman yang disebut dengan meluruskan pemahaman. Main otak setting, setting, main otak. Otaknya, pemikirannya mesti dibetulkan. Kalau tidak nanti dhalla wa adalla. Kalau tidak nanti akan menyesatkan umat. Ini yang penting pertama, poin yang ingin saya sampaikan, bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW itulah yang diambil oleh para ulama sehingga muncullah satu fikih yang disebut dengan fikih muamalah atau yang kita kenal dengan ekonomi Islam. Kenapa pakai kata syariah? Nah, ini pun perjuangan yang luar biasa. Di mana-mana namanya Islamic Bank. Tidak ada syariah bank. Yang dipakai itu di mana-mana Islamic Bank. Lalu kenapa kita pakai istilah bank syariah? Pergilah ke Malaysia, Islamic Bank. Begitu juga dengan di Qatar, di Mesir, dipakai Islamic Bank. Ketika zaman Pak Harto tidak boleh bawa-bawa Islam, karena waktu itu tekanan luar biasa. Maka datanglah ulama bersiasat. Mereka mau menjebolkan ekonomi syariah, bank syariah. Kalau dipakai Islamic, oh tak boleh pakai Islamic. Jadi pakai apa? Bank syariah. Syariah boleh, Islamic. Inilah bongaknya mereka.
Sama macam mau mengurus masjid di daerah muslim minoritas. Kalian di sini punya masjid, masjid nggak ada Pak Ustadz, yang ada surau. Kenapa surau? Tapi ada sholat Jumat. Kalau kami urus izin masjid tak bisa berdiri. Tak boleh membangun masjid di kawasan muslim minoritas. Mereka khusus surau. Surau boleh, masjid tak boleh. Kan bodoh. Maka itulah asal muasal kenapa kita pakai ekonomi syariah. Sebetulnya itu adalah Islamic ekonomi Islam, tapi karena bersiasat ulama-ulama kita mengakal-akali itu, akhirnya terjadilah dia. Maka nama banknya pun tidak dipakai bank Islam, tapi bank syariah. Dan apa yang dipakai? Bank muamalah. Datanglah mereka menghadap. Ketika itu sebagian pejabat sudah mulai taubat, muncullah ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim, perjuangan Bapak almarhum B.J. Habibie beserta para ulama Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas datang menghadap Pak Presiden, kami mau membuat bank Islam. Apa namanya? Nah, bank muamalah. Kalau bawa Islam, oh tak boleh Islam. Bank apa? Bank muamalah. Sampai Pak Harto pun berapa kali salah sebut waktu itu. Bank mualamat gitu. Mau bilang bank muamalat, bank mualamat. Akhirnya berdirilah perjuangan umat Islam itu. Bersiasah. Politik dalam Islam disebut dengan siasah. Makanya politik Nabi itu pun diramu menjadi sebuah ilmu. Itulah yang dikenal dengan fikih siasah. Sampai hari ini belum ada itu. Sekolah tinggi ilmu politik Islam belum ada. Tapi satu jurusan di UIN sudah ada. Namanya Fakultas Syariah, nama jurusannya Jinayah Siasah. Itu tidak ada dalam agama lain. Cobalah cari agama lain. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu. Pernah tak adik-adik mendengar sekolah tinggi ilmu ekonomi Konghucu? Tak ada. Sekolah tinggi ilmu politik Konghucu? Tak ada. Tapi dalam Islam kenapa? Karena kehidupan Nabi Muhammad SAW itu ada politiknya. Itulah dia jadi fikih siasah. Ada ekonominya. Itulah dia jadi fikih muamalah. Ada ibadahnya. Itulah dia namanya fikih ibadah. Nabi menikah. Itulah makanya ada fikih munakahah. Gimana mau membuat kalau tidak dilakukan oleh nabinya? Makanya kehidupan Nabi itu seperti permata yang punya banyak sisi. Ada sisi tasawufnya, ada sisi jihadnya, ada sisi kerasnya, ada sisi lunaknya. Kebetulan sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah Bengkalis mengambil aspek ekonominya. Karena Nabi SAW itu dari awal kehidupannya itu memang ekonominya adalah mandiri. Sengaja dibuat Allah, ayahnya meninggal, emaknya meninggal, kakeknya meninggal, dia tinggal dengan pamannya, yang pamannya miskin namanya Abu Thalib, susah anaknya banyak. Supaya apa? Supaya dia mapan secara ekonomi. Orang tidak heran dengan Nabi Sulaiman, King Solomon. Kenapa? Karena ayahnya juga raja, King David kata mereka. Orang Barat menyebutnya King David, punya anak King Solomon. Sampai ke Yogyakarta jadi Sulaiman. Orang tidak heran dengan Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa tinggal di istana Fir'aun, anak angkat Fir'aun. Oh jangan ganggu itu, anak angkat orang kaya. Segan orang, walaupun anak angkat. Nabi Musa, anak angkat Fir'aun, bukan tanggung-tanggung. Nabi Muhammad SAW tidak. Maka Nabi Muhammad itu from zero to hero. Dari anak yatim yang tidak punya apa-apa tapi bisa menguasai seluruh dunia. Bahkan dia adalah Sayyidul Kaunain wa Thaqalain, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Khalqi Ajmain. Allah Ta'ala mau tunjukkan dia dari tidak punya apa-apa, ayah tak ada, emak tak ada, datuk tak ada, paman susah, tapi bisa. Kenapa? Dia mandiri, dia beternak. Dia membawa kambing-kambing orang Makkah, mengambil upah makan kambing. Lalu kemudian setelah dia dewasa, dia mulai bisnis. Lalu kemudian meneruskan usaha itu mapan secara ekonomi. Sampai usia 40 tahun dia mulai merasakan kerinduan. Karena secara ekonomi dia sudah, rumah sudah, nikah sudah, anak sudah, kendaraan sudah. Ada satu kerinduan. Maka dia bertahanus menyepi di Jabal Nur pada usia 38. Tak terjadi apa-apa.
39 tak terjadi apa-apa, 40 barulah terjadi sesuatu yang luar biasa. Hatta balaghanil juhdu, sampai aku sulit bernapas di peluk makhluk yang luar biasa. Turunlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ekonomi ini mesti sejalan. Makanya Nabi mengajarkan ibadah itu kalau kita perhatikan terkait dengan ekonomi itu yang luar biasa. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang yang mapan secara ekonomi? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Siapa yang bersedekah maka dia akan mendapatkan satu biji ambatat sada'a sab'an sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tumbuh 7 cabang, dalam satu cabang ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. At-tajirus saduqul amin, seorang pedagang yang jujur dan amanah. Ma'an nabiyyin, dia nanti dibangkitkan di akhirat bersama para nabi. Was-siddiqin, bersama orang yang benar. Was-syuhada, bersama orang mati syahid. Was-salihin, bersama orang saleh. Orang kaya. Lagi-lagi ibadah-ibadah dalam Islam itu orang kaya. Siapa yang bersedekah? Orang kaya. Siapa yang bangun masjid? Orang kaya. Siapa yang bisa dekat dengan Nabi? Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga. Orang kaya. Makanya kalau orang perhatikan ajaran Islam itu ajaran orang-orang kaya. Dan Nabi SAW ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia membangun pasar. Makanya mereka mengejek dia. Masa Nabi jalan-jalan di pasar? Yang syuna fil aswaq, Nabi kok jalan di pasar? Karena zaman itu seorang Nabi itu kerjanya hanya beribadah di Som'ah. Som'ah itu tempel kuil. Tidak ada waktu itu Nabi yang jalan-jalan di pasar. Tiba-tiba ini aneh satu Nabi ini. Masa Nabi jalan-jalan di pasar? Masa Nabi memasukkan tangannya ke tempat jualan? Masuk Nabi ke dalam pasar kota Madinah, dimasukkannya tangannya ke tempat jualan gandum, ke tempat jualan korma. Maka orang waktu itu menganggap aneh. Karena zaman itu orang ahli ibadah kerjanya hanya berzikir mengingat Tuhan saja. Tapi ini satu Nabi ini aneh. Ngapain dia masuk ke pasar sampai memasukkan? Bahkan dia mengajarkan kalau keluar masjid minta rezeki. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dia mengajarkan kalau selesai sholat mesti pergi ke pasar. Idza qudiyatis shalah, kalau sholat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah. Wa bataghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hanya baru bisa menceramahi jamaah. Tanggung jawab ekonomi syariah ke depan adalah mengelola jamaah. Memang betul Ustaz Somad sibuk ceramah dari mulai pagi tadi di Masjid Istiqomah, sekarang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bekalis, nanti siang di Pambang, lalu kemudian sampai pulang nanti. Betul, tapi yang dikelola itu sebenarnya baru satu aspek saja, baru ceramah jamaah. Ekonomi jamaah belum kita kelola dengan baik. Nanti kalau saya sebut, saya khawatir Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah tersinggung. Kita cerita ekonomi syariah, tapi air minum kita punya orang lain. Mestinya air minum kita dikelola oleh ekonomi syariah. Air mata air kita banyak. Kenapa kita tidak kelola? Apa nama air minumnya? Terserah. Air minum Al-Manna wa Salwa, air minum macam-macam. Kemudian makanannya, jangan-jangan makanannya punya Cino. Makanan kita belum kita kelola dengan baik. Saya baru berusaha untuk itu. Makanya kalau saya sedang ceramah, tiba-tiba datang jamaah bawa keripik, bawa kerupuk, tahu saya ini mau minta endorse nih. Jamaah dimanapun berada, belilah ke warung tetangga, bangkitkan ekonomi umat, dapatkan keripik ini di toko terdekat, hubungi nomor online berikut ini. Makanya jangan heran kalau Instagram saya itu banyak sekali endorse dodol, endorse kerupuk, endorse air minum, endorse macam-macam. Karena memang prinsip dakwah saya 3. Pertama, perbaikan pendidikan. Kedua, perbaikan ekonomi umat. Yang ketiga, perbaikan politik. Pilih anggota dewan legislatif yang peduli pada ajaran Islam. Pilih calon-calon kepala daerah yang peduli pada Islam. Itulah yang menyebabkan orang marah dengan saya. Orang mau saya jangan usik masalah ekonomi dan politik.
Ustadz kok cerita politik? Ceramah masalah darah aja lah, darah haid, darah bisul, darah ayam, darah nyamuk. Gak usah bahas-bahas masalah politik nih. Politik ini urusan kami. Betul kata Buya Muhammad Nasir. Apa kata beliau? Ada orang berprinsip Islam ritual biarkan, Islam ekonomi awasi, Islam politik habis. Kalau dia sholawatan, maulid, barzanji, berzikir, istiqorah, biarkan aja, gak apa-apa. Toh nanti waktu dia haus dia beli air minum kita juga, kata dia. Ceramah tabligh akbar ramai-ramai penuh stadion, biarkan aja, tak apa-apa. Yang penting ekonominya ke kita. Tapi kalau kita sudah bangkitkan ekonomi, awasi. Kalau sudah politik, habisi. Kenapa? Karena terganggu periulangan dia. Dengan isu-isu labeling anti kebinekaan. Waktu video viral saya mengajak belanja ke warung tetangga. Belanjalah ke warung tetangga. Kalau belanja nawarnya jangan membunuh. Niatnya membangkitkan ekonomi umat. Banyak saya dibully. Abdul Somad anti kebinekaan, anti Pancasila. Kebinekaan atuk kau. Dari kecil SD kita menggerek bendera Indonesia Raya. Sampai setua ini masuk ke kampung suku Talang Mama, suku Akit, suku Laut, mengajarkan mereka menyanyikan kebangsaan Indonesia Raya. Kami yang mengganti bendera-bendera yang robek dalam hutan itu. Bilangnya pula anti kebinekaan. Emanglah haters. Bahasa Inggrisnya haters, bahasa Arabnya syaitan. Jadi memang tantangan ekonomi ini luar biasa. Di antara pantun Pak Bupati tadi, apa kata beliau? Bertanam di atas sawah, bertanam padi di atas sawah. Memang begitu Pak Bupati. Yang terjadi sekarang pada mahasiswa-mahasiswa adalah bertanam padi di atas kertas. Apa maksud bertanam padi di atas kertas? Mahasiswa Fakultas Pertanian tapi tak pernah bertani. Mahasiswa Fakultas Peternakan paham dia kalau disuruh presentasi tentang ternak, ternak lele, ternak ayam, ternak puyuh, ternak ini segala macam, tapi tak pernah beternak. Nilainya tentang ternak A, IP-nya 4, tapi tak pernah beternak. Ini musibah. Sama di Mesir ada namanya Dr. Ala. Dr. Ala itu komentator bola, Zamalkawi, Ahlawi, Real Madrid, Barcelona, hebat deh. Tapi dia tak pandai main bola. Dia komentator bola saja. Maka oleh sebab itu, ini mahasiswa-mahasiswa kita ini saya amat sangat bahagia. Karena hari ini secara teori mungkin sudah selesai semua di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Tapi prakteknya bagaimana? Bapak Ketua Dewan kita, beliau berpuluh tahun menjadi pengelola Badan Amil Zakat Ibadur Rahman. Dan itu punya program ekonomi umat yang berhasil. Jadi adik-adik tinggal datang, belajar, kopi bahan-bahannya. Lalu kemudian Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis hadir bersama kita. Mereka juga punya program keumatan. Dan tak lama lagi nanti akan langsung diresmikan program Pulau Zakat di Pulau Rupat Utara. Pak Bupati mensupport ini luar biasa. Ada kemauan dari umat, ada Badan Amil Zakat Nasional, tapi kalau tidak ada political will, politik tak jalan. Maka saya amat sangat ikut mensupport, mengiklankan, mengendorse ini Pulau Zakat di Rupat. Mudah-mudahan ini terjadi. Allahu Akbar. Kalau nanti Pulau Zakat ini terwujud, bisalah kita terapkan ekonomi umat ini tidak hanya sekedar teori semata. Ada ternak kambingnya. Saya baru pulang dari Balikpapan, ketemu di airport dengan salah seorang dokter yang khusus bidang kambing. Bayangkan ada dokter kambing. Dan mereka membuat pelatihan gratis di Yogyakarta. Ustaz Somad dari mulai cara ternak kambing, bagaimana memisahkan rumputnya supaya tidak bau, maaf, kencing, urin, kotorannya, yang ini bisa dijual jadi pupuk. Kami kontrol, punya grup-grup. Lama kami bercerita, oh bagus sekali ini Pak Doktor, berarti kami nanti akan mengirim anak-anak muda kami dari Riau. Silakan Ustaz Somad, silakan.
Ini anak-anak muda ini mesti dimotivasi dia dengan bantuan Badan Amil Zakat Nasional, dikirim anak-anak muda Riau ke Yogyakarta, belajar tentang kambing tadi, barulah dikembangkan nanti di Rupat Utara, sehingga keperluan kambing untuk Riau kita bisa, karena kita tidak bisa lepas dari kambing. Akikah anak kambing, belum ada akikah pakai ayam lagi. Akikah kambing, walimah kambing, Idul Adha kambing, mau acara nikah potong kambing, tapi kita tak tahu kambing kita entah dari mana, entah siapa yang motong, entah kambing mana. Jangan-jangan kambing ini kambing oplosan. Maka ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Dan di antara semua jurusan-jurusan, ada jurusan ekonomi Islam, ada jurusan politik Islam, ada jurusan ahwal syakhsiyah, ada jurusan usuluddin, ada jurusan di usuluddin itu akidah filsafat. Yang paling bertanggung jawab tentang kebangkitan ekonomi syariah ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Bagaimana ekonomi umat ke depan, dia amat sangat bertanggung jawab. Ini kalau tidak kita bangkitkan semangat ini, maka na'udzubillah umat Islam akan menjadi mayoritas tapi tidak prioritas. Dia memang mayoritas, tapi dia hanya seperti yang dikatakan Nabi, seperti buih di tengah lautan saja. Kenapa kami seperti buih itu ya Rasulullah? Aqillatun nahnu yawma idzin. Apakah karena jumlah kami minoritas? Bal antum kasirun. Kamu mayoritas, lakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Tapi kamu seperti buih di tengah lautan, tak ada kekuatan. Saya selama ini dengan tablik akbar itu, dengan pengajian kuliah umum, sebenarnya ingin menjadikan bagaimana kerumunan ini menjadi sebuah kekuatan. Bagaimana kerumunan tidak hanya sebatas kerumunan, karena orang tidak takut pada kerumunan. Yang ditakutkan orang adalah kekuatan orang berkerumun yang ada komandonya. Sholat itu bukan berkerumun, karena sholat itu ada imamnya. Kalau sudah takbir kata imam, ikut semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Semuanya membatalkan sholatnya. Salat bukan kerumunan, tapi salat adalah ada komando dan kekuatan. Ketika hanya berkerumunan, orang tidak akan takut, tidak akan ngeri. Tapi kalau sudah ada komandonya, beli kambing ke Rupat Utara, beli ikan ke Rupat Utara, maka insya Allah saya bagian endorse-nya. Saya berharap terwujudlah Pulau Zakat. Di sana dikembangkan ekonomi umat, yang punya kerajinan-kerajinan handicraft, yang punya kerajinan-kerajinan batik, dari mulai ternak ikan sampai ke ternak kambing, lalu kemudian ternak ayam, lalu kemudian pengolahan air minum. Yang mahal ini kan untuk iklan Pak Ustadz. Itulah gunanya Instagram kita itu banyak followernya. Itulah gunanya channel Ustadz Abdul Somad official, subscribe, like, and share. Tujuannya apa? Untuk iklan-iklan gratis free ini, itu untuk membangkitkan ekonomi umat ke depan. Saya amat sangat berharap nih Pak Bupati, Pak Ketua Basnas, supaya program kita di Rupat Utara itu betul-betul bangkit, percontohan, sehingga orang di kampus tidak lagi bercerita tentang wakaf. Wakaf secara istilah, wakaf secara etimologi, wakaf secara terminologi. Ada namanya wakaf. Wakaf ini berkembang, wakaf ini produktif. Pas ditanya wakafnya di mana Pak? Itu yang belum ada lagi. Kita mau real, nyata. Jangan sampai kita menjelaskan wakaf sama seperti tafsir surat Al-Jin. Tak nampak barang, jadi awang-awang. Maka kalau berhasil dah ini, maka ini akan mengangkat tidak hanya harkat martabat umat Islam, tapi juga ilmu-ilmu keislaman, sehingga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi linknya ini dipertemukan. Makanya saya senang sekali hari ini bertemu, ada hadir semuanya, disupport dengan Pak Bupati, lalu kemudian Bapak anggota Dewan. Kalau sudah Bupati setuju, anggota Dewan setuju, maka selesai, itu clear. Shadaqallahul azim, itu sudah selesai. Tapi kalau tidak digerakkan oleh anak-anak muda, ini tidak akan jalan. Saya dengan segala kesibukan tablik akbar dan pengajian, Ustadz Ketua Basnas juga sibuk dengan segala macam program-program ke depan. Maka siapa yang bisa melaksanakan ini? Dulu saya berpikir KKN itu, KKN sebulan 2 bulan,
itu kurang efektif. Kita kalau memang betul mau melahirkan sarjana yang siap tempur di tengah masyarakat, nanti ke depan mereka jangan lagi KKN sebulan 2 bulan, terjunkan mereka ke Rupat Utara ini setahun. Pulang memang betul-betul ahli mereka. Kalau dia peternak kambing betul. Kalau paham dia ekonomi, dia memang menguasai ilmu-ilmu ini semua. Menulis buku dia sanggup, bekerja di bank syariah dia sanggup, akuntansi syariah oke, perbankan syariah oke, manajemen bisnis syariah oke, manajemen keuangan syariahnya mantap, hukum ekonominya mantap, tapi dia tidak teoritis, tapi dia praktikal, praktek langsung nyata di tengah masyarakat. Saya masuk ke suku Akit, ke suku Talang, ke Kepulauan Riau, lalu kemudian ke Indragiri Hulu, sudah melihat dengan nyata bahwa masyarakat amat sangat perlu orang yang punya ilmu praktek langsung. Orang tua-tua di atas, kalau mau berwudu turun ke bawah. Siapalah yang bisa menaikkan air dari bawah ini naik ke atas? Kalau bukan orang dari sekolah tinggi teknik, dari politeknik. Makanya di beberapa politeknik saya ceramah, saya sampaikan itu. Politeknik di Palembang, kemudian di politeknik beberapa tempat. Kalian kalau memang betul hebat politeknik kalian, buatkanlah. Saya naik sampan 7 jam dari tepi sungai baru sampai ke kampung suku Talang Mama di dalam. Dan kenapa bisa lama sekali? Karena kalau air surut, sampan itu bahkan pecah sampan itu karena belaga dengan batu. Tapi kalau bisa kalian alihkan kipas sampan itu dari dalam air naik ke atas, macam sampan di sungai Amazon di film-film itu, bisa lebih cepat. Artinya apa? Mereka mesti punya praktek lapangan. Jadi tidak ada lagi mahasiswa KKN pergi sebulan ke kampung ini main-main poli, tinggal di rumah, mengganggu anak gadis, balik hamil. Tak ada untungnya, tak ada dampaknya. Coba kalau memang betul dia petani, setahun di dalam. Mak, ya, aku mau bercocok tanam di Rupat Utara setahun, tolong jangan kirim belanja. Kalau 2 bulan tak ada SMS, berarti kirim Fatihah aja lah. Emang betul-betul nyata. Dan yang melakukan itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Jadi Jakarta ada namanya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, Buya Muhammad Nasir almarhum. Dan mereka ini tidak mengeluarkan ijazah sebelum anak-anak ini berhasil berdakwah setahun di dalam suku pedalaman, dari mulai Sabang sampai Papua, wilayah timur Indonesia. Dan untuk di Riau dimasukkan mereka ke suku Akit, suku Laut, suku Talang, Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing, Talang Durian dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ilmunya itu memang betul-betul ilmu terapan, semua aspek, termasuklah ilmu dakwah ini. Berapa banyak orang sekolah di jurusan dakwah tapi tak pernah berdakwah. Dia hanya mengkaji dakwah saja. Dakwah menurut etimologi, dakwah menurut terminologi dakwah. Apalah bedanya kita dengan orientalis? Orientalis pun ahli sekali tentang Islam. Slok Horgronya itu hebat tentang Islam. Solat menurut etimologi, solat menurut terminologi, solat qobliyah, solat ba'diyah, solat sunan, solat wajib, rukun, syarat, wajib. Tapi tak pernah solat. Untuk apa pakar Islam namanya? Itulah yang dikecam Allah dalam Al-Quran. Kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu bicara tentang ekonomi umat, tapi kamu tidak membangkitkan ekonomi umat. Jadi kalau orang paham tentang konsep ini, dia tidak akan ngejek. Masa ustaz jualan topi UAS, baju UAS, handicraft UAS, tasbih UAS, video UAS? Apa ini ustaz kok jualan? Tapi kalau dia paham tentang konsep ekonomi dalam Islam, oh, ustaz sedang mengajar tidak hanya berteori tapi praktek langsung di tengah masyarakat. Hari ini alhamdulillah mahasiswanya ada. Otak daripada ekonomi itu berada di kampus. Otak ekonomi syariah itu di kampus. Salah satu kampusnya adalah kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Allahu Akbar. Tapi otak ini kalau tidak ada tangan, tidak ada kaki, tak bekerja. Otak aja. Lama-lama bisa jadi otak-otak. Maka otak yang ada nih, di otak ini semuanya harus dilaksanakan oleh tangan, harus dilaksanakan oleh kaki. Siapa yang bisa mengiklankannya itu?
maka ini tanggung jawab kita bersama. Saya kira secara teori sudah semua. Teori-teori perbankan, akuntan, ekonomi, bisnis syariah, di sini dia. Referensi-referensinya di sini. Nanti ditelurkan di tengah masyarakat melalui apa? Support politiknya, ada bupati, ada bapak anggota dewan. Lalu kemudian diterapkan masyarakat. Makanya nanti di masjid-masjid itu tidak lagi orang sibuk masalah mengkaji kaki celana. Kenapa? Karena kajiannya ekonomi syariah. Assalamualaikum jamaah sekalian. Malam ini kajian kita dari maghrib ke isya adalah membahas tentang permodalan syariah. Kalau ada orang yang punya modal, berapa nanti bagi hasilnya? Kalau ternak kambing, ternak lele, ternak puyuh, berapa pembagian hasilnya? Sibuk dia memikirkan itu. Sekarang di masjid-masjid yang dibahas adalah masih lagi membahas jenggot yang mana yang sunnah, apakah yang sejengkal atau setengah meter, kaki celana di atas ini atau ini. Kapanlah umat ini mau maju kalau sibuk lagi membahas itu? Antara yang celana di atas mata kaki dengan di bawah mata kaki berkelahi. Ketawa lah yang tak bercelana. Berkelahi antara berjenggot tak berjenggot. Aku nengok kau ni berjenggot macam kambing ku tengok. Kata yang berjenggot, kau tak berjenggot macam anjing. Berkelahi berjenggot tak berjenggot. Kalau kucing sama anjing berkelahi, yang ketawa babi. Memperbaiki kualitas pengajian adalah salah satunya dengan ekonomi syariah. Makanya kalau saya pengajian Ramadan, dulu di majelis dakwah Islamiyah, saya termasuk penggodok isi malam-malam Ramadan. Saya masukkan itu. Dalam satu malam itu ada puasa dan ekonomi syariah, puasa dan politik Islam, puasa dan kesehatan. Supaya orang jangan membahas khilafiyah. Khilafiyah bukan berarti tidak dibahas, saya bahas. Buku saya 37 masalah populer, masalah khilafiyah. 99 tanya jawab salat, masalah khilafiyah. 66 tanya jawab umroh, masalah khilafiyah. 33 masalah sakratul maut. Sebetulnya saya sebutkan itu untuk iklan jualan buku saya juga. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira saya sudah bahaskan dari mulai kehidupan Nabi Muhammad SAW, sampailah teori, sampailah praktek, sampailah cita-cita kita ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 10, sekarang jam 11 kurang 5. 60 menit saya bicara. Ini pertanyaan. Bagaimana hukumnya masuk PNS dengan cara menyogok? Saya keluar PNS bukan karena menyogok ya. Dan pula nanti Ustaz Somad itu keluar PNS gara-gara dulu masuknya menyogok. Nah, saya masuk tes PNS itu murni tes umum. Datang saya ke UIN itu membawa ijazah. Ijazah S1, S2, tes seleksi berkas, tes potensi akademik 200 soal, tes mengajar di kelas, tes audiensi dengan 3 guru besar, lulus. Tidak ada menyogok. Diajak orang saya menjumpai Profesor Ilyas Husti untuk lobby-lobby, saya tahu. Saya takut kalau saya lulus ternyata bukan saya yang layak, berarti saya makan haram. PNS yang lulus menyogok, gajinya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram, pensiunnya haram, duit haram, makan haram. Jadi gimana solusinya? Keluarlah macam saya. Tak ada tawar-menawar. Pak Ustadz, saya mau tanya, seperti puasa yang bisa diganti, adakah sholat wajib bisa diganti? Sholat wajib yang tinggal dulu bukan bisa diganti, tapi wajib diganti. Bukan bisa diganti, wajib diganti. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka kafirlah dia secara nyata. Tapi sembahyang yang tertinggal lama-lama dulu menurut 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sembahyang yang lama-lama dulu wajib diganti, namanya sholat qadha. Tapi jangan gara-gara ini semua ngurus cuti ke Pak PJ Bupati Bengkalis, minta cuti sebulan. Untuk apa? Mau mengkodok sembahyang. Cara mengkodoknya habis sholat zuhur nanti kodok 1 kali.
usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Begitu terus. Berapa lama Pak Ustaz? Berapa lama dulu kau tinggal? Kau tobat kapan wajib sholat? Umur 10 tahun. Kapan kau mulai sholat? Baru semalam. Qadha lah. Kalau baru 10 tahun diqadha 2020, lunas 2030. Malaikat maut datang 2025. Alhamdulillah, pemutihan. Qadha saja habis sholat 1 kali, sebanyak yang kita tinggal. Dalam ekonomi ada transaksi jual beli. Pelaku ekonomi pasti ingin untung. Yang ingin saya tanyakan, keuntungan yang benar-benar berkah itu seperti apa? Banyak kantong. Itu guna untuk menyimpan soal pertanyaan. Tidak boleh ada 3 unsur. Yang pertama ghish, tipu. Yang kedua gharar, gambling, tak jelas. Yang ketiga adalah zulm, aniaya. Selama tidak ada 3 unsur maka jual beli sah. Pak Ustadz, saya ada bawa kain batik dari Jogja. Saya beli di Jogja, harganya semeter ini 15.000. Saya jual di Bengkalis 150.000. 100% ngambil untung. Sah. Selama tak ada unsur tipu. Sampai dia ke Bengkalis dijualnya. Ini batik dari Jogja, 150.000 semeter. Dibeli orang, sah. Tak ada unsur tipu. Tapi kalau dia bilang, belilah batik ini. Inilah yang dipakai Nyi Roro Kidul dulu. Ada unsur tipu. Tapi katanya siapa yang mengambil untung lebih dari 100% itu haram. Tak ada. Dalam fatwa Syekh Atiyah Sokor tidak ada batasan keuntungan. Hanya saja negara mesti mematok hartas. Negara mematok harga supaya tidak ada permainan di lapangan. Makanya dulu kalau Bapak Ibu ingat acara RRI jam 12 malam, harga cabai keriting, harga buncis, harga kol. Dulu kita bingung itu apalah diumumkan harga cabai keriting. Ternyata supaya pembeli tahu, supaya tidak dimainkan harga. Sekarang tak ada itu. Harga dipermainkan oleh tengkulak sekarang. Inflasi, harga mestinya dipatok, dijaga oleh negara. Negara hadir untuk melindungi rakyat dari permainan tengkulak tentang permainan harga. Sekarang yang memainkan harga ini mereka aja. Beberapa orang pemain itu, seserah dia berapa harga telur ayam. Duduk-duduk dia di warung kopi, berapa kita patok harga? Sekian, sekian. Negara mestinya ikut kontribusi, karena negara tugasnya adalah melindungi rakyat. Jika kita meminjamkan uang ke seseorang, di saat orang itu mengembalikan uangnya lebih yang dia pinjam ke kita, padahal kita tak ada minta, apakah itu bunga? Ya, riba. Riba, tapi itu hadiah Pak Ustaz. Dia ngasih hadiah kan karena kau pinjam duit itu. Ada dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kasihnya dia hadiah. Ini duit kan tidak. Dia ngasih hadiah itu karena duit, itulah. Itu maka riba. Orang yang tak biasa-biasanya ngasih hadiah, tiba-tiba ngasih hadiah karena minjam duit, itulah dia riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan manfaat berarti riba. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang. Di depan rumah orang itu ada pokok kayu. Pokok kayu. Imam Hanafi tegak di tengah jalan. Datang orang melihat, Imam Hanafi, kenapa kau tak berlindung di bawah pokok kayu itu? Kata Imam Hanafi, yang punya pokok kayu ini minjam duit sama aku. Kalau aku tegak di bawah berarti aku mengambil manfaat. Tegak di bawah pokok kayu dia itu pun riba. Disebutkan kisah itu dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Imam Hanafi begitu waraknya dia menjaga dirinya, tak mau mengambil keuntungan dari orang yang minjam duit. Saya menemukan jodoh. Sebelumnya saya berjumpa dengannya, saya selalu berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dalam waktu dekat. Dengan kuasa Allah bertemulah saya dengannya. Oh, panjang ceritanya. Saya pun menemui keluarganya, alhamdulillah. Tapi karena
maharnya terlalu besar, harus membuat saya menunggu sampai uang terkumpul. Pertanyaan, bagaimana caranya menanamkan rasa supaya tak terjadi maksiat Pak Ustaz? Ini nampaknya belum saya ceramahkan cerita 1 miliar tadi udah ada korban. Saya ceramah di Masjid Ar-Rahman depan Surya Dumai, Pekanbaru. Datanglah ibu-ibu, Ustaz Somad, anakku mau nikah, tapi dia masih honorer. Kularang dia nikah. Kenapa ibu larang? Saya mau anak saya ini punya kepribadian dulu baru nikah. Rumah pribadi, mobil pribadi. Saya tanya dia. Ibu jawab jujur ya. Ya. Anak ibu ini tiap malam minggu, malam ahad jalan-jalan sama pacarnya. Ya. Setiap malam dia jalan-jalan sampai dia menikah, ibu menanggung dosa maksiat. Mana ada dia buat dosa Pak Ustaz? Dia cuma makan bakso gitu. Mana pula ibu tahu? Tak apa-apa kerja mereka. Wahai bapak ibu yang punya anak gadis, anak lajang, jangan kalian fasilitasi anak kalian untuk berzina. Asal udah datang dia sekali 2 kali ke rumah, tanya kapan kau pinang anakku ini. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia fakir, miskin, susah, tolong dia, insyaallah dibukakan Allah pintu rezeki. Turunkan harga mahar. Sebaik-baik perempuan aqalluha mahran, yang paling murah maharnya. Kalau perlu ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Itu yang paling afdal. Adapun cerita saya 1 miliar tadi, itu motivasi ekonomi umat. Adapun sekarang berubah pendapat baru. Adapun engkau saudaraku, kalau kau mau menunggu dengan menabung, bagus. Tapi kalau ada yang murah, pindah aja ke yang murah. Berpindah ke lain hati itu nggak apa-apa guys. Banyak yang setuju nampaknya. Itulah kaji kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan umat. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan dosa-dosa kami. Wala aiban illa satartah. Tutupi aib cacat kami. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmatmu ya Allah. Allahumma ja'al hadhil jami'ata jami'atan mubarakatan mubarakatan fiha. Jadikanlah sekolah tinggi ilmu agama Islam, ilmu ekonomi syariah Bengkalis ini sekolah tinggi yang penuh berkah, keluar para alumni yang membangkitkan ekonomi umat ya Allah. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syar. Jaga para mahasiswa-mahasiswi kami dari segala perbuatan maksiat dan tercela. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba, dari zina, pergaulan bebas. Selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami cintamu dan ridhamu supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Allahumma wafiq ulata umurina. Bapak bupati kami, bapak ketua dewan kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di hati mereka ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati kami. Sabit qulubana ala dinik, kokohkan hati kami untuk beramal dengan amal yang kau ridhai ya Allah. Adapun niat kami untuk membuat pulau zakat, maka tolonglah kami supaya terwujud pulau zakat ini sehingga dapat kami buktikan kepada umat bahwa Islam ini adalah
Islam yang mengatur segala aspek kehidupan, dari mulai ternak, dari mulai pendidikan sampai kepada politik dan ekonomi. Ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.